الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسع لا يوصد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يا رب صل على النبي المصطفى ما اهتزت الأثلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك بالأمهات والأخوات الصالحات أن يوفقنا وإياهم لطاعته، وأن يوفقنا وإياهم لمرضاته، وأن يدخلنا جميعا بفضله ومنه ورحمته الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. Dia menyampaikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang penuh kebaikan dan keberkahan sebagaimana yang dicintai dan diridhoinya. Beliau juga mengucapkan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, ya, para sahabat beliau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan salawatnya kepada Rasulnya Muhammad SAW di sepanjang masa, sepanjang waktu. Dan beliau juga menyampaikan sembari berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat yang penuh dengan berkah ini, begitu jugalah Engkau kumpulkan kami di surganya kelak. Amin. Amin. Di dalam atau di bawah naungan anugerah-Mu, rahmat-Mu, dan kasih sayang-Mu. Beliau juga menyampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik kepada kita untuk senantiasa melakukan segala amal ketaatan, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat-Nya, dan menjalani ibadah ini dengan mudah. أيها الأخوات الفاضلات، بارك الله فيكم جميعا، والأمهات أيضا. نحن نريد أن نتحدث عن دار النعيم، الدار التي لا نصب فيها ولا هم فيها ولا غم فيها ولا بكاء فيها ولا مشاكل فيها، الدار التي هي كلها سعادة. ليس هناك مرض، ليس هناك مشكلة، ليس هناك غم، ليس هناك هم، ليس هناك مشاكل ولا أحقاد ولا سوء. كل ما فيها نعيم في نعيم في نعيم. في الدنيا الإنسان يفرح الآن ثم يحزن في المساء، ويفرح في المساء ثم يحزن في الصباح. هكذا حال الدنيا، حزن وفرح، حزن وفرح. لكن في الجنة كلها فرح وسرور، كلها سعادة، كلها اطمئنان، كلها راحة فقط. لا يوجد هناك شيء مما ينقص هذه الراحة وهذه السعادة وهذا النعيم، وليست مثل هذه الدنيا. إذن الإنسان في جنة الله عز وجل في قمة الراحة والسعادة والنعيم. بل ليس كذلك، كل من يدخل الجنة فإنه ملك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم كما في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ليس ملكا عاديا، لا، بل ملكا كبيرا. لا إله إلا الله. الذي يدخل الجنة هو ملك، كل من يدخل الجنة.
أفضل من ملوك الدنيا وما يملكون. نعم. Kita akan berbicara tentang sebuah akhir dari tujuan kita. Bicara tentang sebuah tempat yang tidak ada sedikit pun di dalamnya keletihan, kecapean, kecemasan, masalah. Tidak ada sedikit pun penderitaan di dalamnya. Kita akan bicara tentang sebuah tempat yang semua di dalamnya hanya kebahagiaan, 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 kebahagiaan. Berbeda kalau dunia, ya. Kalau dunia mungkin pagi-paginya kita senang, sorenya kita sudah sedih. Atau mungkin paginya kita sedih, sorenya kita bahagia. Ya begitulah setiap hari dunia itu. Kadang sedih, kadang senang, kadang cemas, kadang menderita, kadang habis penderitaannya, ya kan? Ya. Berbeda dengan surga. Surga semua di dalamnya hanya kenikmatan semuanya. Dan setiap orang yang masuk ke dalam surga itu adalah raja. Tidak ada satupun yang masuk surga tanpa menjadi raja. Semuanya raja. Bahkan sebaik-baik raja, lebih baik daripada seluruh raja-raja di dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Insan. Tadi sudah beliau bacakan ayatnya. Idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat surga itu, engkau akan melihat di surga itu kenikmatan dan kerajaan yang besar. Kerajaan, bukan kerajaan kecil atau kerajaan biasa, kerajaan yang besar. Artinya setiap orang yang masuk ke dalam surga itu akan menjadi raja. Semuanya akan menjadi raja. Dan dia punya kerajaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Yang lebih baik dari seluruh raja-raja yang ada di muka bumi ini. كيف يدخل أهل الجنة إلى الجنة؟ هل عرفنا كم مقدار الأبواب في الجنة؟ الجنة لها 8 أبواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين، يعني ما بين جهتي الباب سعته مصراعيه، ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، لا إله إلا الله، آلاف الكيلومترات. هذا سعة الباب الواحد. أبواب الجنة كبيرة جدا، سيدخل إليها أهل الجنة من جميع أبوابها وسيتزاحمون عند أبوابها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحمون على دخول الجنات، اللهم آمين. Terus, apa itu surga? Surga itu bagaimana? Bagaimana bentuknya? Surga itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia berisi 8 pintu. Berapa pintunya? 8. Dan 8 pintu ini, satu pintu, jarak antara satu sisi pintu dengan satu sisinya lainnya itu luas sekali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu, di mana jarak antara satu sisi pintu dengan sisi yang lainnya seperti itu. Ini kalau ini kan kecil nih, yang ini kan pintu ini. Kalau pintu surga enggak, sisinya itu jaraknya sama seperti jarak Makkah dan kota Basrah, berkilo-kilometer. Dan nanti para penduduk surga karena saking banyaknya akan berdesak-desakan dan berkumpul di pintu itu. Semuanya yang masuk ke dalam surga akan berkumpul di pintu itu, dan bisa dan memuat orang-orang untuk berkumpul di dalam pintu itu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berdesak-desakan itu masuk ke dalam surga. Amin. فإذا دخلنا إلى الجنة ماذا نجد فيها؟ كيف هي؟ ما طبيعتها؟ ما تربتها؟ ما بناؤها؟ ما أشجارها؟ ما ألوانها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة: تربتها المسك والزعفران. ليس التراب، التربة التي في الجنة جميعها المسك والزعفران. هذه هي تربة الجنة.
حصباؤها الحصوات التي فيها من ماذا؟ اللؤلؤ والمرجان. ترابها المسك والزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان. وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. لا إله إلا الله. كل أشجار الجنة سيقانها وغصونها كلها من الذهب، وهي في غاية الجمال والخضرة والبهاء. هذا هو شكل الجنة عندما ندخلها. ترابها المسك، حصباؤها اللؤلؤ والمرجان، وبيوتها وأشجارها سيقانها جميعا من ذهب، ليست من الحطب ولا من الخشب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. نعم. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sih sifat habitat isi surga itu. Bangunannya, apa yang di dalamnya. Kita bahas sedikit, kata beliau. Surga itu pastinya memiliki pijakan, tapi bukan tanah. Beda sama kita di dunia, tanah, batu. Di surga tidak. Di surga itu pijakannya itu adalah kesturi dan za'faran atau safran. Oh, kalau safran itu mahal di sini ya. Bayangkan, untuk kita berlalu sayang, untuk yang kita pijak, berjalan-jalan di surga itu kesturi, bukan tanah. Kesturi dan safran atau za'faran. Kerikilnya surga itu bukan kerikil batu-batu, bukan. Kerikilnya itu adalah lu'lu' wal marjan. Permata-permata indah yang hanya didapatkan di dasar lautan. Itu kerikil-kerikilnya surga. Enggak batu, bukan. Pohon-pohonnya, tahu pohonnya Bu ya? Pohon itu batangnya semuanya terbuat dari emas. Rantingnya terbuat dari emas. Tidak ada yang terbuat dari kayu, papan, seperti di dunia, nggak ada sama sekali. Bayangkan, itu surga adalah tempat yang merupakan puncak keindahan yang nggak akan pernah kita saksikan di dunia ini. Puncak keindahan, puncak kemewahan. Semewah-mewah pada kita lihat di dunia, jauh lebih mewah di surga kelak. Bayangkan, sampai pohonnya saja emas. Rantingnya emas, akarnya emas. Dan itulah semuanya pepohonan-pepohonan surga yang akan kita saksikan ketika kita masuk surga nantinya. أهل الجنة يلبسون الذهب ويأكلون بالذهب ويشربون بالذهب ويسكنون بالذهب. قال الله سبحانه وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. حلي من الذهب، يحلون في أيديهم وفي أقدامهم وعلى صدورهم، يلبسون الحلي من الذهب كما يريدون وبالعدد الذي يشتهون من الأساور. ليس هناك ذهب غال وليس هناك شراء للذهب، كل ذلك كرم من الله. يأكلون بآنية من الذهب ويشربون أيضا بكأس من الذهب ويسكنون ببيوت من ذهب. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيوت الجنة قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. والإسمنت الذي بين لبنات الجنة في البناء هو من المسك، المسك الفواح الذي له رائحة جميلة جدا، المسك الأذفر، أي الذي له رائحة جميلة. هذا الملاط أو الطلاء الذي بين لبنات الجنة من الذهب والفضة. ففي الجنة تلبس الذهب وتشرب بالذهب وتأكل من آنية الذهب وتسكن في بيوت الذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان بيوتهما وآنيتهما من فضة، وجنتان ما فيهما وآنيتهما وبيوتهما من ذهب. هكذا أخبر النبي
alaihi salatu wassalam. Di surga nanti semuanya terbuat dari emas. Ibu-ibu sekalian perhatikan. Penduduk surga itu pun nanti pakaiannya terbuat dari emas. Mereka makan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari emas. Mereka minum dari peralatan-peralatan yang semuanya terbuat dari emas. Perhiasan mereka semuanya emas. Tadi sudah beliau bacakan ayatnya, Allah berfirman, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'ah. Para penduduk surga itu diberikan perhiasan di dalamnya dengan apa? Dengan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari lu'lu', permata yang terbuat dari dasar lautan dan emas. Semuanya di kakinya, di tangannya, di lehernya, di kepalanya, semuanya emas. Begitu juga rumah-rumahan yang ada di sana, rumah yang ditempati oleh penduduk surga semuanya terbuat dari emas. Ketika Rasulullah ditanya tentang rumah-rumahan surga, kata Nabi apa? Rumah-rumahan surga itu terbuat dari emas. Tembok-temboknya terbuat dari emas. Bahkan perekat antara satu bangunan, perekat dari bangunan-bangunan itu, antara emas dengan emas yang lain itu apa yang jadi perekat? Kesturi. Tahu kesturi? Yang harumnya Masya Allah, yang harumnya itu luar biasa. Kita masuk ke rumah itu wanginya minta ampun. Bukan hanya emas, juga termasuk ada perak. Ada juga perak di sana ada. Di sana emasnya nggak ada yang murah, nggak ada yang mahal, nggak ada. Di sana nggak ada toko emas, Ibu. Nggak ada yang jual emas, nggak ada. Jadi nggak usah perlu nyari-nyari nanti, nggak perlu. Kenapa? Karena emas Allah kasih gratis. Piring, sendok yang kita gunakan untuk makan emas. Cawan, gelas. Kalau di sini kaca jatuh pecah, di sana nggak apa? Emas. Ada dua surga, kata Nabi SAW. Satu surga semua isinya perak, dan satu surga lagi ada yang isinya emas semuanya. Inilah bagi orang-orang yang nanti masuk ke surganya Allah. Dia tidak lagi beli emas, nggak perlu lagi nabung duit beli emas, tapi Allah berikan emas itu semuanya untuknya secara cuma-cuma. كيف أنهار الجنة؟ أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. كما قال ابن القيم في نونيته: أنهار الجنة ليست تجري في الأخدود، لا، تجري من غير أخدود، من غير حفرة. تجري أنهار الجنة فلا تأتي لا يمينا ولا شمالا، تمشي النهر يمشي أمامنا فلا يرجع يمينا، ليس في الأخدود حتى لا يرجع يمينا أو لا، أنهارها من غير أخاديد، هكذا تمشي. أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ليس كلبن دنيا، إذا لم يكن في فريزر ينتهي، يوم يومين خلاص، لا، لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليس كخمر الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. خمر لا تأتي بالصداع، ليست مؤذية ولا رائحتها كريهة، إنما خمر لذة للشاربين. هذه هي أنهار الجنة. أنهارها من ماذا؟ فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه هي هيئة أنهارها. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن على ضفاف الأنهار وحوالي الأنهار قباب اللؤلؤ، قباب وأماكن يجلس فيها أهل الجنة من اللؤلؤ، وفيها أسرة من خالص الحرير، ليس من الحرير المخلوط، إنما من خالص الحرير
يتكئ عليها أهل الجنة ويجلسون تحت ظلال أشجارها وهم ينظرون إلى تلك المناظر الجميلة وإلى تلك الأنهار ويشربون منها ما يريدون. Nah, Di surga Bapak Ibu, ibu-ibu yang nggak ada bapaknya ya. Oh, ada bapak di belakang. Ibu sekalian, di surga itu ada sungai, Bu. Tahu sungai ya? Sungai. Sungai itu kata beliau, kalau di dunia itu kan sungai itu ada pelitnya, dia dari bawah. Surga enggak. Dia itu sungainya bukan berasal dari bawah, bukan memancar dari bawah, bukan. Tapi dia memang gak ada bawahnya sama sekali, tapi datang lurus aja mengalir. Dia gak akan ke kanan, gak akan ke kiri, tapi lurus aja. Ada berapa sungai di sana? Ada setidaknya 4 sungai. Ya, ada yang sungai yang terbuat dari susu. Tapi ingat, ini susunya nggak akan basi, Bu. Beda sama susu di dunia. Susu di dunia paling kita masukkan freezer sehari 2 hari, besok basi dia. Kalau di sana enggak, susunya nggak akan basi. Ada lagi sungai yang terbuat dari khamar. Tahu khamar? Tahu? Ya, minum-minuman yang memabukkan, tapi nggak memabukkan di sana. Nikmatnya luar biasa. Itu untuk sungai-sungai surga. Tadi beliau sudah bacakan ayatnya. Allah SWT berfirman, di surga itu ada apa? Ada ma'un ghairu asin. Dia airnya segar, tawar, tidak akan berubah kesegarannya sampai kapanpun juga. Yang pertama. Yang kedua apa? Fiha anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Ada sungai yang terbuat dari susu yang tidak akan pernah berubah rasanya sampai kapanpun juga. Gak akan pernah basi, gak akan pernah busuk. Kemudian sungai-sungai yang terbuat dari khamril ladzatil lisyaribin. Yang dia adalah sungai yang terbuat dari khamar yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Gak ada bau angin sedikit pun. Dan dia tidak memabukkan. Lezatnya luar biasa. Kalau dikatakan khamar, Bu, itu sungai terbuat dari ma min asali musaffa. Dan dia terbuat dari madu yang sangat manis. Inilah dia surga-surganya. Sungai-sungai yang ada di surga. Yang paling uniknya lagi, itu sungai kan pasti ada tepiannya. Tepian sungai itu. Di setiap tepian itu kata Nabi SAW dapat pondok-pondok seperti kubah yang terbuat dari lu'lu', dari permata, dari berlian, dari mutiara yang hanya dapat dasar lautan. Di sana ada bantal-bantal dan tempat nyantai, tempat bertelekan. Apa ya di sini bahasanya kita ya? Tempat apa? Ya, tempat bersandar yang terbuat dari sutra. Bukan sutra sembarangan, tapi sutra yang sebaik-baik sutra yang lembutnya luar biasa. Di mana nanti penduduk surga itu akan berdiam di samping kubah-kubah itu atau pondok-pondok kecil itu sambil melihat pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di sana. Di samping dia harus tinggal ciduk minum, pengen susu minum, pengen nada minum, nyantai dia. Gak ada satupun bau di sana. Inilah sungai-sungai surga yang nanti akan didapatkan oleh setiap orang yang masuk ke dalam surga. Dan sungai di sana itu sekalian gak seperti sungai di sini. Maksudnya ada cabang-cabangnya, kemudian kadang mengering, apalagi banjir. Gak banjir kata beliau. Di sana sungainya tidak akan surut dan tidak akan berlebih airnya. Sesuai dengan takaran sampai kapanpun juga. حتى يتبين لنا عظيم نعيم الجنة ننظر من هو أدنى أهل الجنة منزلة. أقل شخص في الجنة، أقل شخص يعطى من هو؟ سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ هو أقلهم منزلة في الجنة. فقال الله عز وجل: يا موسى، ذلك عبد من عبادي آخر من يدخل إلى الجنة، يمشي على الصراط فيحبو تارة ويقوم تارة وتلفحه النار تارة، لأن
الصراط جسر منصوب على جهنم، حتى إذا سلم منها أي من النار قال تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله، الآن سيدخل إلى الجنة. بعد ذلك رأى شجرة فيقول يا رب أسألك أن تدنيني من تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيعطيه الله عز وجل ذلك ويقول لا تسألني غيرها يا ابن آدم، فيقول لا أسألك غيرها يا رب، فيذهب إلى تلك الشجرة ويستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ينشئ الله عز وجل له شجرة أجمل منها وأفضل منها وأكبر منها، فيقول أي ربي أسألك أن تذهب بي إلى تلك الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، يقول الله عز وجل ولا تسألني غيرها يا ابن آدم، فيقول لا أسألك غيرها يا رب، فيذهب إلى الثانية، ثم ينشئ الله عز وجل له بعد ذلك شجرة ثالثة أفضل منها وأكمل، فيقول أي ربي أسألك أن تدني من تلك الشجرة أشرب من مائها وأستظل بظلها، فلا زال كذلك حتى بلغ الشجرة الخامسة وهي على باب الجنة، فلما بلغ الخامسة يسمع أصوات أهل الجنة ويسمع كلامهم وضحكاتهم، فيقول أي رب أسألك أن تدخلني الجنة، أسألك أن تدخلني الجنة، فيدخله الله عز وجل الجنة، فيتخيل له أنها ملأى امتلأت، فيقول يا رب أين أذهب وقد امتلأت الجنة أخذ الناس فيها كل شيء، أين أذهب؟ فيقول الله عز وجل له يا عبدي أتريد أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك عنده العقارات والأموال والخدم والحشم والسيارات، كم عنده من الأموال؟ فيقول رضيت ربي، فيقول الله عز وجل إن لك ذلك ومثله 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 ومثله، فيقول في الخامسة رضيت ربي رضيت، خلاص مثل 5 ملوك من ملوك الدنيا رضيت، فيقول الله عز وجل إن لك ذلك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، قلهم كيف بمن هو في وسط الجنة، كيف بمن هو في أعلى الجنة. قال موسى يا ربي فمن أعلاهم منزلة، إذا كان هؤلاء الذين أدناهم منزلة فما أعلاهم منزلة، فقال الله عز وجل يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Kayaknya ibu-ibu udah pada tahu bahasa Arab semua ya. Tadi menikmati sekali beliau ngomong apa gitu ya. Saya lihat khusyuk sekali. Kayaknya pada paham, boleh diterjemahkan lagi kayaknya. Iya, iya. Masih butuh diterjemahkan nggak, Bu? Baik, baik. Sekarang beliau bicara tentang manusia yang paling rendah kualitasnya di surga. Nikmat yang paling rendah, ini yang paling rendah, standar minimal, paling rendah. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sampaikanlah kepadaku tentang manusia yang paling rendah dalam mendapatkan kenikmatan surga." Jadi Allah mengisahkan nanti akan ada seorang laki-laki dan ini adalah laki-laki yang terakhir masuk surga, Bu. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga sebelum dia lah intinya. Sebelum dia kita udah masuk surga ya. Laki-laki ini dia melalui jembatan Sirat. Di kanannya api, di kirinya api, ya.
Dia lalui dalam keadaan betul-betul ketakutan. Tapi Allah kehendaki dia selamat dari jembatan itu. Udah dalam keadaan cemas, dalam keadaan resah, takut jatuh, panasnya lagi dan lain sebagainya. Sampai di ujung jembatan dia melihat ada pohon besar. Pohon besar yang rimbun, yang indah. Lalu Allah pun bertanya kepada dia, "Wahai hambaku, apakah engkau mau itu?" Kata hamba itu, "Iya ya Allah, aku mau." "Apakah engkau akan minta yang lain lagi selain itu?" "Enggak ya Allah, yakinlah enggak, aku enggak akan minta lagi." Akhirnya Allah izinkan dia untuk berteduh di sana. Dia berteduh di sana, bersandar, tidur di sana. Enggak seberapa lama, dia nampak ada pohon yang jauh lebih indah dari itu. Setelah dia lihat, dia bilang, "Ya Allah, saya mau itu." Kamu yakin? Iya ya Allah. Engkau akan minta lagi setelah ini? Iya ya Allah, yakin. Ya sudah, Allah hantarkan dia ke pohon tersebut. Di situ dia berteduh, di situ dia bernafas, pokoknya di situ dia istirahat, melepas dahaganya. Tiba-tiba tak jauh dari situ dia lihat pohon yang jauh lebih indah dari itu. Dia lihat, ya Allah, aku mohon yang itu. Dan saya sudah bilang, Allah bilang, oke, saya berikan engkau pohon yang itu, engkau akan minta yang lain. Enggak ya Allah, itu saya minta lagi. Begitu seterusnya, Bu, selama 5 kali sampai akhirnya dia nyampe di pintu surga. Loh, yang tadi itu ternyata bukan surga, Ibu. Masih emperannya ternyata. Oh, emperan ya, di sini bahasanya emperan itu ya. Ya, gang-gangnya, seorang Depok, Bu, ya saya nggak tahu ya bahasa di sini. Masuk ke sana. Sampai di pintu surga dia dengar suara orang tertawa, bermain, riang. Itu di pintu surga. Dia pikir, aduh, kayaknya surga udah penuh. Kuotanya sudah habis. Masuk dia ke dalam. Dia lihat orang rame dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Dia ngadu sama Allah. Ya Allah, kemana aku nanti mau pergi ini? Kayaknya udah penuh ini. Kuotanya habis ini. Allah katakan kepada dia, tidak. Engkau mau aku berikan sebagaimana yang aku berikan kepada raja dunia. Mau ya Allah. Mau itu bagian. Raja dunia, Bu. Kalau raja dunia itu kok kita jadi raja apa? Bukan hanya ke tempat tinggal dikasih, Bu. Ada pelayan-pelayannya, ada kebunnya, apalagi ada tempat peristirahatannya, ada istananya. Ini saya berikan kepada kamu. Ya Allah, saya ridho ya Allah. Ini lagi sama kamu, saya kasih yang kedua kalinya. Saya ridho ya Allah. Ini yang ketiga kalinya, sampai 5 kali. Ya Allah, cukup. Sudah cukup ya Allah, udah. Sudah, yang 5 itu aja ya Allah. Kamu mau tahu? Allah katakan, kamu dapat 5 kali derajatnya di raja dunia, saya kasih 10 kali lipat untukmu, katanya. Pada saat itu laki-laki itu menangis sejadi-jadinya. Ini bagi orang yang paling rendah. 10 kali lipat raja dunia. Siapa sekarang raja dunia yang paling kaya di muka bumi ini? 10 kali lipat dari itu. Lalu Musa bertanya, ya Allah, bagaimana dengan hambamu yang paling tinggi levelnya di surga? Disitulah Allah pun menyampaikan kepada Musa alaihi salam, mereka adalah orang-orang khusus yang aku berikan rahmatku. Mereka mendapatkan nikmat yang tidak akan pernah disaksikan oleh mata, tidak akan pernah didengar oleh telinga, dan tidak akan pernah terbesit sedikit pun di dalam hatinya manusia. Maka pada saat itu Rasulullah SAW pun membacakan ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak, setiap jiwa belum tentu mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk dia di surga kelak, sebagai balasan bagi atas apa-apa yang dia
lakukan. Inilah ibu-ibu sekalian, nikmat surga yang paling rendah saja sudah seperti itu. Bagaimana dengan yang paling tinggi? Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. هل تشتاقون إلى الجنة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلها جميعا آمين. اشتقتم إلى الجنة أو لا؟ Beliau tanya, kangen nggak sama surga? Rindu nggak? Ini beliau tanya dulu. Kalau nggak rindu ya nggak usah, nggak apa-apa. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من الجنة. Iya. من أعظم ما في الجنة من النعيم هي أن الإنسان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء والعلماء. قيل لبعض السلف شوقنا إلى الجنة، الحسن البصري قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلقون النبي صلى الله عليه وسلم تتكلمون إليه، يا رسول الله كنت أحبك، كنت أتبع سنتك، كنت أدافع عن شريعتك، يا رسول الله كنت ألتزم بسنتك، كنت أعمل الأعمال الصالحة لأجل أن ألتقي بك. هكذا هذا من أعظم نعيم الجنة، اللقاء بالأنبياء، بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وخديجة ورقية وفاطمة ومريم ابنة عمران وامرأة عمران والنساء الصالحات ونساء الأنبياء، ستلتقون بهم بإذن الله عز وجل جميعا في جنة الله. Salah satu dari kenikmatan yang tidak kalah besarnya Bapak Ibu sekalian di surga kelak adalah kita bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertemu dengan beliau, dengan orang-orang saleh, dengan para sahabat, dengan para nabi. Kita berbincang-bincang dengan beliau. Kita bisa bilang sama Nabi nanti udah ketemu, Rasulullah, saya itu dulu ketika dulu itu cinta banget dengan engkau. Saya selalu iltizam menjalankan sunnahmu ya Rasulullah. Dulu saya ketika di dunia ya Rasulullah, saya selalu membela syariatmu ya Rasulullah. Sibuk dengan ilmu, kita bisa curhat dengan beliau di sana. Kita bertemu dengan banyak orang-orang saleh. Kita bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukan hanya yang laki-laki, termasuk yang perempuan juga. Kita bisa bertemu dengan Khadijah, Aisyah, Ruqayyah, Maryam. Ya, Putri Imran yang sering kita baca namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita akan bertemu dengan mereka. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Salah satu kenikmatan surga yang tidak kalah nikmatnya itu adalah kita bisa bertemu dengan para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bertemu, bercengkrama dengan mereka, bergaul dengan mereka, berbicara dengan mereka. Yang dulunya di dunia kita nggak pernah bertemu dengan mereka, hanya mendengar tentang mereka, membaca tentang mereka. Di surga, real kita lihat semuanya. Para ulama-ulama salaf, ulama-ulama perempuan yang terkenal, yang mungkin sering kita dengar namanya, kita akan ketemu dengan mereka di sana nanti. أيضا من نعيم الجنة أن أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم ويجلسون يتحدثون عما كان يجري لهم في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتكلمون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين من عذاب الله، كنا خائفين من المعاصي، كنا خائفين أن نغضب الله عز وجل، كنا نخاف في الدنيا من عذاب الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين من الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
هكذا يتحدثون. يذكرون عندما كنا في الدنيا كنا نحب أن نفعل المعصية ولكن لا نفعلها، النفوسنا تحبها لكن نحن نخاف عذاب الله عز وجل. كنا نحب أن نفعل كما يفعل الناس من السفهاء والذين يعصون الله عز وجل، ولكن نحن نمنع أنفسنا من تلك المعاصي حتى ندخل الجنة لأننا نخاف. الآن ذلك الخوف انقلب إلى أمان وسعادة. ولذلك جاء ابن الزبير يزور عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين في صلاة الضحى، ووجدها تصلي الضحى، وجدها تصلي الضحى ثم سمعها وهي تقرأ قول الله عز وجل هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ولا زالت تكررها. وقال: أذهب إلى السوق ثم أرجع إليها وآتي وقد انتهت من الصلاة. فذهب إلى السوق واشترى ما يريد ثم رجع إليها ووجدها لا زالت تكرر تلك الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا أعظم نعيم، أعظم نعيم أن الله يقينا من عذاب النار حتى إذا لم ندخل الجنة. كيف إذا دخلنا جنة الله سبحانه وتعالى؟ إذا فأهل الجنة يجلسون فيها ويتحدثون ويتكلمون: أنت من أين؟ أنا من قوم موسى. ماذا حصل لكم عندما جاء فرعون؟ كيف فعلتم؟ قد أخبرنا القرآن أنه كان ظالما لكم. ماذا كان يفعل بكم فرعون؟ وأنت من أين؟ أنا من قوم نوح. ما شاء الله. كيف حصل الطوفان؟ كيف ركبتم في السفينة؟ ما الذي حصل؟ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتحدثون في الجنة. قال الله عز وجل في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. هذا يقص قصته كيف تاب إلى الله عز وجل وصار من أهل الجنة. يقول: أنا كنت في الدنيا كان لي صاحب وصديق، لكن هذا الصديق إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول: أنت تصدق إذا متنا يعني نحن سنبعث ونحاسب؟ لا تصدق هذا. هكذا كان يقول لي في الدنيا: أئنا لمدينون أي لمحاسبون. ثم قال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ أي هل تريدون أن أريكم صاحبي ذلك السيء في الدنيا؟ قال ابن عباس: وفي الجنة كوها، فتحات ينظر منها أهل الجنة إلى أهل النار إذا أرادوا ذلك، يطلعون. قال الله عز وجل: فاطلع ينظر فاطلع فرآه في سواء الجحيم. رأى صاحبه السيء ذا الذي كان يتعاون معه على معصية الله وعلى مبارزة الله عز وجل بالذنوب والمعاصي وعلى إيذاء الناس. فاطلع فرآه في سواء، ثم ناداه: يا فلان تعرفني؟ قال: تالله إن كدت لتردين. لو أني اتبعتك كنت معك في نار جهنم، ولولا نعمة ربك أي لولا أني تبت إلى الله عز وجل ورجعت إليه كنت من الصالحين كنت من المحضرين أي كنت من المحضرين معك فينا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا حال أهل الجنة في حديثهم فيما بينهم. Sekarang kita bicara tentang kebiasaannya penduduk surga. Ibu sekalian, kata beliau penduduk surga itu saling mengunjungi satu sama lain, saling menziarahi. Mereka duduk berbincang-bincang, kemudian mereka nanti nostalgia. Tahu nostalgia ya? Nostalgia tentang keadaannya ketika di dunia.
Ya, fa'aqawala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka akan saling bertemu dan saling bertanya. Ya, apa yang dikatakan oleh penduduk surga? Allah sebutkan beberapa bentuk nostalgia mereka dalam Al-Quran. Ya, salah satunya apa? Mereka mengatakan, Inna kunna qabla dhalika fi ahlina musyfikin. Kami dulu itu waktu di dunia adalah orang yang sangat takut kepada Allah bersama keluarga-keluarga kami. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu ketika di dunia itu adalah orang yang memang selalu takut kepada Allah. Takutnya luar biasa. Kalau bahasa kitanya, dulu waktu kami di dunia itu takutnya sama Allah sangat luar biasa. Tapi, Masya Allah, famanallahu alaina wa qana adamasam. Tapi sekarang Allah merubah rasa takut itu. Yang awalnya kami takut dengan kemarahan Allah, takut dengan azab Allah. Sekarang Allah memberikan kepada kami perlindungan dari azabnya, yang ada hari ini malahan kami senang, tenang, tidak ada rasa takut sedikit. Nostalgia, nostalgia. Juga mereka mengatakan apa? Ya, kami dahulunya sering berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, nostalgia. Bukan hanya itu, bahkan pun nanti manusia dengan manusia pada zaman jauh sebelum dia pun akan bertemu. Iya, mungkin akan ada orang yang akan bertemu dengan orang-orang di zaman Nabi Musa. Ya, akan bertanya, kamu dari mana? Oh, saya dari kaumnya Musa. Kami dengar dalam Al-Quran dulu kalian itu dizalimi sama Fir'aun. Iya. Kemudian lautan dibelah. Iya. Bagaimana waktu itu kalian sangat genting, sangat iya. Mereka akan berbincang-bincang tentang bagaimana dahulu penderitaan mereka di dunia. Bertemu dengan kaum Nabi Nuh, ditanya bagaimana dulu ketika terjadinya azab banjir bandang, ditanya. Ya. Bagaimana tadi kalian waktu di kapal, bagaimana dulu kalian waktu berhadapan dengan kaum Nuh dan lain sebagainya. Indah sekali ketika kita di surga itu. Kenapa? Karena awalnya kita menderita di dunia yang luar biasa, sampai ke surga tidak ada sedikit pun lagi rasa takut itu. Tidak ada lagi rasa sedikit pun kegelisahan itu. Abdullah bin Zubair pernah bertamu ke rumahnya Aisyah. Aisyah ini bibinya Abdullah bin Zubair. Ketika dia ke rumahnya Aisyah, Aisyah sedang membaca ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Waktu itu Aisyah sedang sholat duha. Jadi sahabat itu kalau sholat duha itu kadang-kadang bacaannya dikeraskan. Didengar oleh Abdullah bin Zubair. Ditunggunya bibirnya itu selesai sholat. Dan Aisyah mengulang-ulang ayat itu. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Abdullah bin Zubair tunggu. Belum selesai juga sholatnya, dia pergi ke pasar. Dia pasar beli sesuatu, berbincang-bincang sama orang di sana, dia kembali ke rumahnya Aisyah. Aisyah belum selesai sholat, dan tetap itu ayat yang dia ulang-ulang. Diulang-ulang terus sama Aisyah. Abdullah Zubair nunggu sampai selesai. Kok gak selesai-selesai lah sekolahnya, sholatnya bibiku ini. Itu aja yang dia ulang. Karena Aisyah merasakan getaran ayat itu. Famanallahu alaina. Sekarang Allah telah memberikan nikmatnya kepada kami dan telah melindungi kami dari adab yang begitu menggetarkan. Adab neraka. Ingat bagaimana para salaf. Selamat dari neraka aja mereka sudah bangga luar biasa. Senangnya luar biasa. Walaupun mungkin belum masuk surga, cuma selamat aja. Bagaimana kalau ternyata bukan hanya selamat, tapi juga masuk ke dalam surganya Allah. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian. Bayangkan. Gak bukan hanya itu. Di surga kelak. Juga nanti akan ada yang curhat tentang temannya. Dalam surat Syu'ara tadi beliau bacakan dengan ayat yang merdu sekali. Akan ada penduduk surga yang bertanya. Safat. Ya, dalam surat As-Safat beliau katakan. Ya, mereka saling berbincang. Dia katakan apa? Dahulu saya memiliki qarin. Qarin itu sahabat dekat. Ketika di dunia, bincang-bincang sama temannya, dulu itu saya punya sahabat perempuan, ibu dekat sekali dengan saya ketika di dunia. Tapi sayangnya, dia selalu mengajak saya kepada keburukan.
Bahkan dia nggak percaya hari akhir. Dan di surga itu ada kayak lobang, apa sih namanya ya? Lobang. Itu dari lobang itu penduduk surga itu bisa melihat ke penduduk neraka. Bisa dia lihat. Pas lagi curhat, dia lihat, oh tuh temanku tuh, temanku. Itu kan itu. Waktu di dunia tuh, yang sukanya gosip tuh. Kasih tahu, itu temanku. Dia ngomong sama penduduk surga dan itu. Kata Abdullah bin Abbas ada satu ruang khusus di mana penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Dari lubang itu. Ketika dia tunjuk temannya di neraka itu manggil. Bagaimana kabar? Gak panggil-panggilan di situ. Kata penduduk surga apa? Kalau saya dahulu mengikuti kamu, saya mungkin sudah menjadi seperti kamu, katanya. Si temannya itu pun bilang, aduhai betul. Andaikan saya tadi ngikutin kamu waktu di dunia, mungkin saya pun akan masuk surga sama seperti kamu. Kata si penduduk surga itu, kalau bukan karena nikmatnya Allah atasku, mungkin saya sudah sama sepertimu. Fisawail jahim, berada di jahim yang paling rendah. Bayangkan, dia curhat sama orang, dia tunjuk, ternyata temannya seperti itu. Bahkan kadang dia tanya lagi sama orang penduduk surga itu, hei, ini ada kawan-kawanku di dunia, waktu di dunia itu yang sering mengajak aku pada keburukan. Ini di surga nih. Dia kasih lihat. Salah satu kenikmatannya penduduk surga itu, Bu, bisa melihat penderitaan penduduk neraka. Itu salah satu. Ya mungkin yang suka menzolimi kita, yang menyakiti kita. Oh itu. Nah, itu salah satu kesempatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Selain mereka bisa curhat, langsung live curhatnya. Curhat itu loh yang menzalimi saya, bisa lihat langsung. Nah inilah salah satu bentuk dari kunjungan penduduk surga, curhat mereka satu sama lainnya yang tidak bisa ditemukan di dunia sama sekali. Kecuali di surga. من أعظم النعيم في الجنة أيضا قد يقول النساء للرجال الحور العين فما للنساء أن المرأة إذا كانت صالحة وزوجها صالح فإنها تزوج به بالجنة، ولكن لا يكون كما هو في الدنيا، فليس في الجنة حساد ولا مشاكل ولا خيانة ولا شيء، في الجنة كلها سعادة ونعيم. ولا شك أنه في الجنة يكون أجمل، يكون أهل الجنة جردا مردا ليس عليهم شعر في الوجه إلا شعر الحاجبين وأهداب العينين، وهم في غاية الجمال. بل المرأة الصالحة في الجنة أجمل من الحور العين، وقد صح بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها قالت تقول الحور العين، يعني يتناظر الحور العين مع النساء الصالحات في الجنة، فتقول المؤمنات نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن العابدات وما، فقالت عائشة فغلبنهن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن نساء الجنة من الصالحات أجمل بكثير من نساء الدنيا. نساء الدنيا من الصالحات أجمل بكثير من الحور العين. ولهم إذا كان الزوج أو إذا لم تتزوج المرأة في الدنيا أو كان لها زوجا ليس صالحا عياذا بالله كان من أهل النار، فإنها تزوج برجل من أهل الجنة وهو في غاية السعادة والنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الجنة أعزب، لا يوجد أحد في الجنة بلا زواج، كل من في الجنة متزوج من النساء والرجال جميعا. Di surga itu Bapak Ibu sekalian, di surga semua penduduk surga itu akan menikah. Ya, penduduk surga itu akan menikah, tapi bukan seperti pernikahan ketika di dunia. Banyak selingkuhnya, ya, banyak main serongnya, tidak. Di sana itu pernikahannya indah sekali. Tidak ada satupun kesempatan untuk seperti itu, nggak ada. Bahkan orang yang menikah itu nggak ada kepikiran seperti itu. Nggak ada. Di surga, kata beliau, wanita-wanita itu tidak ada satupun yang berbulu, kecuali hanya bulu alisnya dan matanya saja. Jadi dengan wanita yang berkumis, Bu.
Gak ada wanita yang berjenggot ya di sini juga ada ya. Semuanya, laki-laki, perempuan, gak ada satupun yang berbulu. Ya kalau rambut beda ya, maksudnya bulu-bulu. Kecuali hanya alis dan bulu mata. Dan mereka berada pada puncak keindahan, kegantengan, dan kecantikan. Cantiknya luar biasa, gantengnya luar biasa. Untuk surga itu. Dan mereka menikah, kalau dia memang tidak ada pasangannya, ketika di dunia belum menikah, Allah akan nikahkan dia di surga. Karena Rasulullah mengatakan di surga itu tidak ada yang jomblo. Tidak ada jomblo. Jomblo-jomblo ngemes. Gak ada. Jadi di surga itu bahkan Bapak Ibu sekalian, penghuni surga yang wanita, yang muslimah, yang mukminah, itu suatu hari nanti akan berdebat dengan bidadari-bidadari surga. Berdebat. Kenapa? Karena wanita-wanita surga itu jauh lebih cantik dari bidadari-bidadari surga. Nah, ini calon-calon bidadari semua ini. Ya, lebih indah, lebih indah. Sampai akhirnya Aisyah menceritakan ketika berdebat siapa yang paling cantik, siapa yang paling putih dan lain sebagainya, akhirnya kaum mukminah menang pada satu hal. Apa kata kaum mukminah? Kami dulu ketika di dunia, kami senantiasa menjaga sholat, kami berpuasa, kami membayar zakat, kami diuji, nggak seperti kalian penduduk surga, seperti kalian bidadari surga, kalian nggak dapat semua ujian itu. Akhirnya kami pun bisa mengalahkan bidadari surga, kata Aisyah. Dan wanita-wanita dunia hanya menang di situ. Menang kenapa? Karena pernah diuji di dunia. Bidadari surga nggak pernah diuji, Bu. Di sana sampai sekarang mereka masih bersolek di sana. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak bersolek ya, Bi, susah ya. Beginilah nanti di surganya kelak. Kita akan menikah. Yang dia wanita yang bersuami menikah, yang suaminya nggak ada istrinya dinikahkan. Ya, yang sudah bercerai dengan suaminya di neraka dicarikan penduduk surga nanti. Ya, yang istrinya di neraka amit-amit cabang bayi, ya, dia akan menikahkan dia dari surga. Nggak ada satupun yang jomblo di sana. Andai pun dia mau jomblo, Allah nggak kasih kesempatan jomblo. Nggak boleh jomblo di sini. Ini pun sekalian tentang kenikmatan surga. نعم. وهناك أمور أيضا لابد من أعظم نعيم الجنة قال الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. في الجنة لا نسمع لغوا، لا نسمع لغوا، لا نسمع كلاما سيئا ولا كلاما قبيحا ولا سرا ولا كذبا أبدا. كل في الجنة كلام طيب، ليس هناك كلام يجرحنا أو كلام يؤثر فينا أبدا، لا يسمعون فيها لغوا أبدا. هذا أعظم نعيم. في الدنيا ربما أنت تكون سعيدا مرتاحا، كنت تستمع إلى الناس، هذا رجل غني لماذا لا ينفق، هذا رجل جيد، هذه امرأة ليست جيدة، هذه امرأة ليست صالحة. لكن في الجنة لا يسمعون فيها لغوا، كل الكلام طيب وحسن، ليس هناك كلام يؤذي لا من الزوج ولا من الناس، كله في الجنة سعادة. ثم بعد هذا نذكر أعظم نعيم في الجنة وننتهي بذلك إن شاء الله تعالى، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. Kemudian di surga itu kata beliau penduduk surga tidak akan mendengarkan sedikit pun kata-kata yang buruk maupun kata-kata yang menyakiti hati. Di surga itu nggak akan ada kata-kata yang menyinggung. Tidak ada kata-kata yang membuat hati itu perih. Nggak ada. Nggak seperti di dunia. Nggak ada di surga itu nanti tipikal penduduk surga itu yang orangnya itu kepo dengan urusan orang lain. Nggak. Kenapa ini si fulan ini kaya nggak mau berinfak? Bakhilnya minta ampun. Oh ini perempuan ini jelek. Kenapa bisa suaminya ganteng, istrinya buruk? Nggak ada seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Nggak ada. Penduduk surga itu ketika berbicara dengan penduduk surga yang lain pasti isinya kata-kata yang baik, pujian, sanjungan, doa. Nggak ada sedikit pun ada kata-kata yang menyinggung. Kamu itu gendut, kurus, nggak ada, Bu.
La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Penduduk surga tidak akan melihat ada ucapan yang sia-sia maupun ucapan dosa. Gak ada sama sekali. Ini salah satu dari keutamaan dan kelezatan di surga yang tidak ada di dunia. Di dunia ini, waduh, nggak tetangga, nggak saudara kadang-kadang. Ya, ucapannya luar biasa. Membuat hati itu tersayat-sayat. Di surga itu nggak ada sama sekali. هذا وأعظم نعيم في الجنة على الإطلاق وأجله هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله. ينادي مناد في الجنة: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله عز وجل لم ينجز. يقولون: ما هو هذا الموعد؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويبعدنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: بلى، ولكن إن الله يأمركم أن تذهبوا إلى الوادي الأفيح، واد في الجنة عظيم، فتنصب لهم منابر وكراسي من ذهب ومن لؤلؤ ومن نور ومن زبرجد، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك. على كثبان هذا أقلهم منزلة، يجلس فوق المسك على كثبانه ينتظرون، فإذا بنور يسطع عليهم من فوق، فتلتفت أنظارهم إلى فوقهم، فإذا بهم بالله سبحانه وتعالى قد اطلع عليهم، فيقول: يا عبادي سلوني سلوني. فيقولون بصوت واحد: يا رب، أن قد رضينا فارض عنا، نحن رضينا بما أعطيتنا، فنسألك أن ترضى عنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: لو لم أرضى عنكم لم أدخلكم جنتي، سلوني. فيقولون: يا رب، نسألك النظر إلى وجهك. فيفتح الله سبحانه وتعالى لهم الحجب، حجابه النور، لو فتحه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يفتح لهم سبحانه وتعالى حجاب الكبرياء، فينظرون إلى وجهه عز وجل، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم نعيم يجدونه في جنة، إنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم ويستمتعون بالنظر إليه عز وجل، وهذا أعظم نعيم يجدونه في الجنة. يغشاهم من نور الله ويكلمون ربهم سبحانه وتعالى، وهناك من يدنيه الله عز وجل ويذكره ببعض غدراته في الدنيا: يا عبدي، تذكر يوم كنت تعصيني، يوم فعلت كذا وكذا وكذا. اغفر يا رب، ألم تغفر لي؟ لو لم أغفر لك لم أدخلك جنتي. خطاب بينه وبين الله، يكلمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو أعظم النعيم. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرمه ألا يحرمنا وإياكم من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك. ونتطرق لبعض الصفات التي Salah satu dari kenikmatan surga yang tidak ada bandingannya, dia adalah puncak dari seluruh nikmat. Yang tadi kita bahas itu nikmat yang masih biasa, Ibu sekalian. Tapi ini adalah nikmat yang luar biasa, yang hanya dirasakan oleh penduduk surga, yaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selama ini kita ibadahi, kita sembah, yang tak pernah kita lihat sedikit pun di dunia, akhirnya kita lihat di surga kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
pada saat itu tadi sudah bacakan soal kiamat. Di surga kelak ada wujuh yauma idzin nadhirah. Akan ada wajah-wajah yang sumringah, yang bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada wajah Tuhan mereka. Walilladzina ahsanul husna. Dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka bagi dia kebaikan wa ziyadah. Dan ada tambahan lain. Kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan al-husna itu adalah surga. Wa ziyadah itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di surga kelak Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, akan ada momennya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan seluruh orang-orang beriman untuk berkumpul di satu tempat. Di sana disediakan kursi-kursi tempat duduk yang terbuat dari emas, dari permata. Mereka duduk di sana menunggu sesuatu. Menunggu sesuatu yang tidak mereka sangka-sangka. Setelah mereka menunggu agak sedikit lama, tiba-tiba muncul cahaya dari atas mereka. Muncul cahaya. Lalu ada yang berbicara. Tapi mereka nggak tahu wujudnya bagaimana. Tapi ada yang berbicara. Siapa yang berbicara itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menanyai penduduk surga, "Wahai penduduk surga, saluni, mintalah kepadaku." Allah yang langsung bilang, "Mintalah kepadaku." Saluni. Penduduk surga bilang, "Ya Allah, kami nggak minta apapun. Sudah cukup bagi kami engkau putihkan wajah kami, engkau selamatkan kami dari neraka. Itu sudah cukup, selesai. Kami sudah ridha kepadamu ya Allah. Kami hanya menginginkan keridhaanmu." Allah katakan apa? Kalau saya tidak ridho kepada kalian, saya nggak akan masukkan kalian ke dalam surga. Minta sama saya. Allah paksa mereka untuk meminta. Penduduk surga pun saling bertanya-tanya, minta apa lagi? Semuanya udah dikasih. Sampai akhirnya Allah meminta terus, saluni, mintalah kepada saya, mintalah kepada saya, Allah katakan. Lalu penduduk surga pun mengatakan, ya Allah, kami ingin melihat wajah. Nah saat itu juga Allah Subhanahu wa taala membuka hijab antara dia dengan hambanya. Dan itu adalah momen yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang beriman sampai kapanpun juga. Mereka melihat wajah Tuhan mereka. Melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka sebagaimana mereka melihat bulan purnama sejelas-jelasnya. Mereka bertemu bertahun-tahun mereka di dunia diuji, dicoba tanpa mengetahui bagaimana wajah Tuhan mereka. Di surga mereka lihat keindahan Tuhan mereka dengan sebaik-baik keindahan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bertemu dengan Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah, memandangnya. أيها الأخوات والأمهات، الله عز وجل في كتابه الكريم بين لنا أن الجنة تحتاج إلى العمل. ليس كل أحد يقول أتمنى أن أدخل الجنة ولا يعمل ثم يدخلها. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لا بد من العمل، لا بد من سبب لدخول الجنة. صحيح لن ندخل الجنة بأعمالنا برحمة الله عز وجل، لكن لا بد من سبب، لا بد أن نعمل السبب لأجل دخول الجنة. قال الله سبحانه وتعالى أن الجنة أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الجنة هذه أعدت لمن؟ للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هؤلاء المتقين ليس لكل أحد. الذين ينفقون في السراء والضراء. واحد
العلامة الأولى من علاماتهم صفاتهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المرأة الصالحة التي تنفق في سبيل الله، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أطاعت المرأة زوجها وصلت خمسها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا فعلت هذا الأمر فإنها ستدخل إلى الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صلت خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا فعلت المرأة هذا كان هذا سببا في دخولها إلى جنة الله. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى تترجم أولا أو واصل؟ تفضل. لا بأس. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وهو ينصح النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. يا الله! قامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين في وجهها سواد، قالت: لما يا رسول الله؟ لما النساء أكثر حطبا؟ ذكر سببين: هذا لابد أن نتركها حتى ندخل إلى الجنة. قال: لأن كن تكثرن الشكاه، شكوى 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 شكوى، اشتكي أبي أمي زوجي أخي، مريضة هنا، شكوى دائما نشتكي نحن لله. إذا كان أصابنا المرض نسجد: يا الله أنا مريض. إذا أصابنا حزن: يا الله أنا حزين. السعادة بيد الله والشفاء بيد الله، كل ذلك من الله، لا نشكي إلى الناس، لأن كنا تكثرن الشكاه. هذا الأمر الأول. والثاني: تكفرن العشير، أي تجحدن حق الزوج، يحسن إليها زوجها دائما ثم تقول إذا حصل هناك خلاف: أنت لم تحسن لي أبدا. تكفر وتجحد حق. ماذا فعل النساء؟ يعني يا رسول الله نحن نريد أن ندخل الجنة لا نريد أن نكون من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن إذا كنتن تريدن أن تدخلن الجنة ولا تكونون من حطب النار، تصدقن. قال الراوي: فجعلنا يتصدقن في ثوب بلال. بلال فرش ثوبه، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن، يلقين ما عندهن من المال، حتى التي لم تجد مالا ألقت قرطها أو ألقت خاتمها صدقة لله عز وجل. هذه الجنة النعيم السعادة الذي ليس فيه هم ولا غم. أبد الآبدين، أبد الآبدين. أنا في الدنيا كم سنعيش؟ 40 سنة، 50، 70، 80، ثم إلى أبد الآبدين بعد الموت يوم القيامة، ثم الجنة أو النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فنحن نحتاج إلى أن نعمل كثيرا حتى ندخل جنة الله عز وجل ونتلمس رحمة الله. وأعظم شيء يدخل إلى الجنة هي الصدقة والإنفاق في سبيل الجنة. بعدين نتكلم عن هذا. نعم في النهاية. Baik, Ibu sekalian, ya,
Kabar ya, ntar lagi selesai. Hal ta'ibtum? Afwan ya. Beliau nanya, pada bosan nggak? Wah, Afwan. sampai asar. Ilal Alhamdulillah. asar. Hah? Ilal asar. Oh, Eh, ya, barakallah. mudah-mudahan ya betul-betul lagi hati ya, nggak bosan ya. Iya, baik. Kita tadi sudah bicara tentang surga, kita bicara tentang ahlinya. Siapakah orang-orang yang berhak memasuki surga itu? Tentunya orang yang masuk surga itu bukan orang yang mengatakan, saya pengen masuk surga, tapi dia nggak beramal sama sekali. Enggak. Meskipun memang betul Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan hambanya ke dalam surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Itu betul. Tapi rahmat Allah itu membutuhkan sebab supaya dapat. Biar bisa kita raih. Siapakah mereka yang berhak mendapatkan surga itu? Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tadi sudah beliau bacakan. Ya, watilkal jannatul lati uristumuha. Ya, inilah surga yang kami wariskan dia untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah sebutkan pada ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan atau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan dia sedang sulit maupun dalam keadaan lapang. Bukan hanya lapang saja. Ketika sulit pun dia berusaha untuk komitmen dan konsisten untuk berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang senantiasa menahan amarahnya atas orang yang dia mampu untuk dia marahi. Tapi dia nggak mau marahi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang senantiasa memaafkan manusia. Ada kesalahan orang dia maafkan pada saat memang dia mampu memaafkan semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian siapa lagi? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan sebuah dosa, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidzunubih, dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa kalau bukan Allah? Wahum la yusiruna ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan, melanjutkan, merutinkan, mengawetkan dosa mereka tersebut setelah mereka meminta ampun, bukan dilakukan lagi, bukan. Jadi di stop dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang baik berupa surga. Inilah orang yang bertakwa itu. Ini secara umum. Kalau bagi perempuan lebih ringan lagi. Bagi perempuan apa? Rasulullah hanya mengatakan, siapa saja perempuan yang mematuhi suaminya, yang melaksanakan salat 5 waktu, yang menjaga kemaluannya, maka akan dikatakan kepadanya di akhirat kelak, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Hanya itu saja. Taat suami, rajin sholat, ya tentunya puasa dan zakat yang wajib-wajib, kemudian menjaga kemaluannya. Yang 3 ini saja. Dan dia masuk surga bukan satu pintu. Silahkan mau dari pintu mana saja dia masuk. Ini kalau untuk surga. Tetapi, nah, ada tapinya. Ternyata, ibu-ibu sekalian, mayoritas penduduk surga itu bukan perempuan. Yang menjadi mayoritas penduduk neraka adalah, bukan saya yang bilang ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin mau masuk surga, kata beliau, tentu kita juga harus menjauhi apa-apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka.
Jadi Rasulullah pada suatu momen itu pernah bersabda, kata Nabi, ya ma'asyaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna hitabu jahannam. Karena sesungguhnya mayoritas kalian akan menjadi bahan neraka jahannam. Apa bu? Bahan bakar neraka jahannam. Bukannya dimasukin bu, jadi bahan bakar bu. Tiba-tiba karena rame perempuannya, di pertengahan saf perempuan itu ada seorang perempuan yang di wajahnya ini ada seperti suf'ah. Suf'ah itu dia wajah itu kayak belang gitulah. Dia warna hitam keputih-putihan. Dia berdiri. Dia bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lima. Wahai Rasulullah, mengapa? Kok bisa mayoritas penduduk neraka itu wanita? Apa kata Nabi? Lianna kunna tukfirna fisyaka. Karena kebanyakan kalian adalah orang-orang yang suka mengeluh. Suka mengeluh. Betul nggak? Dikit-dikit ngeluh. Kakinya pegel, ngeluh dia. Lututnya bisulan, ngeluh dia. Suaminya begini, mertuanya begini, anaknya begini, saudaranya begini. Kalau bisa seluruh dunia tahu masalah dia. Itu yang ketawa biasanya begitu. Suka mengeluh. Ini menunjukkan mengeluh itu bu dosa. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengeluh kepada manusia. Ngeluhnya kepada siapa? Allah. Bukan ke Facebook. Bikin status. Lagi pegel-pegel. Capek duduk dengerin Syekh ngomong. Tahu beliau. Kemarin juga beliau pegal-pegal. Tahu beliau, tahu. Ya. Tuh bu. Kemudian yang kedua, ini yang paling parah adalah takfurnal ashirah. Mengingkari kebaikan suami. Ya. Kalau lagi mesra-mesraan kata beliau, wah suaminya dipuji, kaulah suamiku satu-satunya sehidup dan semati. Tapi ketika sudah bertengkar, apa yang dibilang? Kau tidak pernah sedikit pun kebaikan kepada aku. Bahkan yang sakitnya itu bu, laki-laki yang gak ada hubungan apapun bisa makan. Semua laki-laki sama katanya. Salah kami apa? Itu kan suamimu. Nah, ini maksudnya adalah hal-hal yang harus kita jauhi kalau kita ingin masuk ke dalam surga. Kalau kita sudah terlanjur melakukan atau pernah melakukan, bagaimana supaya itu terhapus? Tadi ada di akhir apa? Tasaddaqna, sedekah, baru istighfar. Bukan istighfar saja, sedekah. Sedekah, karena inilah amalan unggul yang paling utama yang apabila dilakukan oleh kaum wanita akan menyelamatkan mereka dari neraka. Makanya pada masa Nabi ketika Rasulullah bilang seperti ini, Rasulullah pun memerintahkan Bilal untuk membentangkan kain. Ada kain nggak? Kain. Ada kain. Lalu para wanita pun akhirnya ada yang mencopot anting-antingnya, ada yang ngambil gelangnya, ada yang ngambil kalungnya, dilemparkan ke kain tersebut. Kenapa? Karena dengar sabda Nabi SAW itu. Ada kain nggak, Tip? Nggak ada ya? Ya, nggak bercanda. Tafadhal Syekhna. هل شرحت إذا أطعت؟ Naam, خلاص. بارك الله فيكم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إن شاء الله نختم هذا المجلس بالدعاء. نعم. أخيرا أريد أن أقول للأخوات وللأمهات جميعا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير. أيضا أنا أتيت مع الإخوة في مؤسسة الدواء، وهم إخوة فاضلون ولهم أعمال طيبة ومباركة في الخير وفي المحافظة على صحة العلماء وطلبة العلم، وأيضا لهم جهود طيبة في نشر القرآن وفي أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. هل سيعرضون شيئا؟ نعم. ممكن يعرضون لكم بعض ما عندهم من الأعمال في الفيديو وأنتم سترون. وبارك الله فيهم وفيكم جميعا.
ونختم المجلس إن شاء الله بالدعاء. ما أدري الآن أو بعدين يعني. Yumkinu ba'dain. نعم. Assalamualaikum. Ya, Bu sekalian, beliau mengatakan ini yang terakhir, nanti sebelum ada penayangan video, alhamdulillah kami bisa hadir ya di tengah ibu-ibu sekalian, tidak lepas juga karena partisipasi dan peran dari Yayasan Ad-Dawa. Yayasan Ad-Dawa ya. Ad-Dawa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, dia Tibbun Nabawi dan pengobatan secara holistik termasuk medis barat juga, di mana mereka bergerak atau Yayasan Ad-Dawa ini bergerak, tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan para ulama. Semoga Allah, kata beliau, membalas kebaikan Yayasan Ad-Dawa. Mereka bergerak di bidang Al-Quran juga, menyebarkan Al-Quran termasuk menjaga kesehatan para ulama, guru-guru kita, da'i-da'i kita, ustadz-ustadz kita yang senantiasa mengajarkan ilmunya kepada kita. Karena tugas kita lah untuk merawatnya dan melindunginya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dan berikut ini, ibu-ibu sekalian, akan ada video ya yang akan diputar ya. Akan ada video yang diputar, ibu-ibu sekalian. Mungkin bisa sama-sama kita saksikan supaya bisa memahami misi penting yang diemban oleh Yayasan Ad-Dawa pada kesempatan kali ini. Baik, untuk tim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ad-Dawa, bagaimana kabarnya? Semoga rahmat, keberkahan, dan juga kesehatan untuk kita semua. Untuk yang saat ini tengah diberikan cobaan berupa sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat sakitnya. Dan bagi sahabat yang saat ini sedang sehat, semoga senantiasa menjaga kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berbicara soal kesehatan, kenapa kita harus senantiasa menjaga kesehatan? Berdasarkan data yang dikutip dari publikasi Statistik Indonesia, pada tahun 2021 ada sekitar 27,23% masyarakat Indonesia yang memiliki keluhan kesehatan. Namun pada tahun 2022 naik menjadi 29,94% masyarakat Indonesia yang memiliki gangguan kesehatan. Itu artinya 3 dari 10 orang yang ada di sekitar kita mempunyai masalah kesehatan. Padahal pada tahun 2022 tersebut kita sudah bisa dikatakan merdeka dari pandemi. Membahas tentang menjaga kesehatan, Islam pun demikian. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk senantiasa menjaga kesehatan kita. Lalu mengapa agama Islam menyuruh umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan? Tahukah sahabat, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang lemah. Dari hadis tersebut, tentunya kita tahu betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena apabila kita menjadi muslim yang kuat, muslim yang sehat, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan perbuatan baik, serta kita akan senantiasa diberikan nikmat dalam beribadah. Dan disinilah Jamaah Ad-Dawa Indonesia hadir dengan visi utamanya untuk senantiasa menjaga kesehatan ulama dan umat di negeri ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Ad-Dawa Indonesia. Lokasi di Bawen ini menjadi suatu lokasi yang dirasa sangat strategis bagi Ad-Dawa Indonesia. Terlebih lokasi kita tepat berada di samping jalan provinsi yang menghubungkan Semarang dan Surakarta. Dan bukan hanya itu, lokasi ini pun hanya berjarak kurang dari 200 meter dari pintu tol Bawen. Dan rencananya di sini pula nantinya akan dibangun pintu tol yang menghubungkan Semarang dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya hal ini menjadikan lokasi ini mudah diakses bagi siapapun,
baik jamaah ataupun musafir yang ingin mengunjungi tempat ini, baik untuk beribadah maupun sekedar untuk beristirahat. Lahan seluas 7.000 meter persegi ini tentunya merupakan lahan yang cukup luas bagi Ad-Dawah Indonesia, karena di lahan inilah nantinya akan dibangun masjid dan juga pondok pesantren Tibun Nabawi yang siap melahirkan santri-santri sehat dan siap menjaga kesehatan ulama dan umat. Maka lahan ini insya Allah cukup untuk membangun bangunan masjid serta pondok pesantren Ad-Dawah. Dan di lahan inilah nantinya akan lahir generasi-generasi sehat yang siap untuk menjadi garda terdepan yang senantiasa merawat, menjaga kesehatan ulama dan umat. Dan nantinya para santri di sini selain memiliki ilmu agama yang baik, mereka juga akan memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk mendampingi ulama-ulama kita dalam berdakwah agar senantiasa terjaga kesehatannya. Karena apabila umatnya sehat, ulama-ulamanya sehat, maka sudah pasti kemenangan akan mudah diraih oleh kita umat Islam. Jamaah, untuk proyek ini tentunya kita tidak bisa sendirian. Kita perlu jamaah untuk sama-sama berjuang guna melahirkan cita-cita yang mulia ini. Alhamdulillah, sudah setahun Ad-Dawah Indonesia telah berdiri. Ad-Dawah Indonesia telah menjalankan beberapa program untuk kesehatan umat. Di antaranya ada program Ruqyah Syar'iyyah. Selain itu, ada program outbound untuk menjaga kesehatan fisik umat. Lalu, ada program maintenance kesehatan para ulama dan juga aktivis dakwah. Dan ada program makanan sehat untuk santri kuat. Akan tetapi, program ini kita akui belum bisa berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena saat ini fokus kita masih terbagi antara pembebasan lahan dan istiqomah untuk terus menjalankan program-program kesehatan untuk umat ini. Alhamdulillah, setengah dari luas lahan ini telah kita bebaskan. Hanya tinggal setengahnya lagi. Progres pembangunan tahap 1 untuk membangun akses jalan ke lahan ini alhamdulillah telah selesai. Rencana kita selanjutnya setelah pembebasan lahan ini yakni insya Allah akan kita mulai untuk membangun Masjid Ad-Dawah. Masjid yang menjadi pusat kesehatan Tibun Nabawi. Masjid yang bukan tempat ibadah semata, tetapi masjid yang memiliki program-program kesehatan untuk umat. Maka sayang rasanya apabila kita melewatkan momentum ini. Peluang investasi akhirat sangat terbuka di depan mata sahabat semuanya. Hanya mulai dari Rp650.000 per meter, jamaah telah memiliki investasi berupa tanah wakaf yang insya Allah pahala kebaikannya akan terus mengalir bagi kita, baik ketika kita masih hidup maupun setelah kita wafat nanti. Dan selain itu tentunya dengan bersama-sama kita dalam proyek ini sebagai bentuk kecintaan kita, kepedulian kita terhadap kesehatan para ulama kita serta saudara-saudari sesama muslim. Sehingga ketika kita kelak ditanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia tentang apa kontribusi kita untuk agama ini, kita memiliki jawaban yang salah satunya kita telah ikut andil untuk senantiasa menjaga para pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Salam hangat dari Ad-Dawah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Masya Allah, sebuah kajian yang luar biasa yang kita jadi terharu, senang, gembira, campur aduk jadi satu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Yayasan Ad-Dawah seperti pada kesempatan tahun yang lalu di bulan Ramadan Ramadan tahun yang lalu juga kami juga sudah hadir ke tengah-tengah ibu-ibu di kajian Islam Salihah Semarang ya, yang mana masih mengkampanyekan, masih membawa sebuah isu besar, isu utama yang wallahu a'lam bishawab sepanjang yang saya tahu belum ada yang membawa isu ini, belum ada yang membawa sebuah gerakan ini, yaitu kita sebagai umat, kita sebagai jamaahnya para ustadz berusaha, berikhtiar untuk
turut serta menjaga kesehatan para ustadz, para kiai, para guru-guru kita. Dengan cara apa? Mungkin tahun lalu sudah saya sampaikan dan di kesempatan kali ini juga ibu-ibu sudah menerima sedikit profil dari Yayasan Adawa. Yayasan Adawa bercita-cita ingin membangun sebuah pondok pesantren yang tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu ulumuddin, tidak hanya sekedar mengajarkan tahfidzul Quran kepada santrinya, tapi membekali santrinya dengan ilmu tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Yang mana nantinya mereka akan diajari cara pengobatan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sebelum mereka nanti lulus, mereka diwajibkan untuk berbakti kepada para ustadz, para kiai, mendampingi kesehatan mereka. Para ustadz, para kiai, para dai itu berdakwah pagi, siang, sore, malam, bahkan sehari itu ada yang 6 halakoh itu. Ba'da subuh, duha, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Sehari itu ngisi 6. Dan itu pindah-pindah keluar kota, keluar Jawa, keluar negeri. Mereka kayak tidak kuasa untuk menolak undangan mengisi pengajian dari jamaahnya, karena mereka cinta dengan jamaahnya, mereka cinta untuk berdakwah. Tapi yang menjadi koreksi dan catatan besar kami adalah akhirnya mereka kurang memperhatikan kesehatan mereka, terforsir. Tadi ustadz-ustadz yang kita tayangkan tadi, ini lahan Adawa yang sedang dibebaskan sekitar 7.000 meter persegi di exit Tol Bawen. Alhamdulillah kita punya kesempatan, kami punya kesempatan 2 tahun untuk membebaskan 7.000 meter persegi. Ramadan kemarin itu tahun yang pertama. Alhamdulillah ya sesuai dengan rencana dan juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala sudah terbayar separuhnya. Dan Ramadan ini adalah tahun kedua, nanti di bulan Agustus adalah deadline untuk melunasinya. Maka kami mengajak kepada kaum muslimin, seluruh kaum muslimin dan ibu-ibu yang hadir di dalam kajian ini untuk turut berwakaf. Per meter perseginya Rp650.000 ya. Dan saya hari ini tidak bawa uang sebanyak itu. Silakan yang hari ini tidak bawa uang sebanyak itu bisa transfer, bisa QRIS, atau lembaran ini tadi bisa dibawa pulang untuk nanti panjenengan atau mencatat nomor HP kontak person yang ada di situ. Tolong uangnya diambil di rumah saya. Insya Allah teman-teman siap untuk mengambil. Di Ramadan ini bahkan nanti setelah Ramadan. Saya mau tiap bulan 1 meter untuk nyicil. Mungkin ini bulan April ya, mumpung awal bulan. April 1 meter, besok Mei 1 meter, Juni 1 meter. Nggak apa-apa, nanti biar teman-teman ngambil. Sekiranya panjenengan tidak bisa transfer atau QRIS. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, lokasinya sudah kami sampaikan dan juga ini juga ada foto drone-nya sekitar 300 meter dari exit Tol Bawen, jadi sangat dekat. Dan sekarang akses masuk sudah kami buat, sudah ada pengecoran jalan dengan lebar kurang lebih 12 meter. Kami sudah mendapatkan izin dari PTPN, PT Perkebunan Nusantara, yang di situ ada perkebunan kopi, karena akses masuknya melewati situ. Akses masuk jalan warga hanya sekitar 2-3 meter lebarnya. Kami minta supaya bisa diperlebar, kemudian kami melobi ke PTPN Nusantara, di situ diizinkan untuk melebarkan jalan karena mau dipakai untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, yaitu Masjid Safar dan juga Pondok Pesantren Adawa. Sehingga dikasih akses 12 meter. Alhamdulillah. Sudah kita cor akses masuknya, cuman ya ini masih proses di mana kita membebaskan separuhnya, masih sekitar kurang 1,7 miliar. Jadi menjadi sebuah PR besar bagi teman-teman di Yayasan Adawa, bagi kaum muslimin secara umum, kalau kita peduli terhadap kesehatan para ustadz, para kiai kita. Tadi di video sudah disampaikan tentang para ustadz kita, guru-guru kita yang meninggal di usia muda. Ada yang sudah pernah datang ke KIS? Siapa? Ngisi kajian di sini. Di video tadi. Ustadz Tri Asmoro? Belum pernah? Udah pernah kan? Ustadz Tri Asmoro Kurniawan sudah pernah mengisi di KIS. Dan beliau wafat di usia 50 sekian. Artinya belum sampai 60 tahun. Ibu-ibu tahu sakitnya apa? Diabetes. Dan itu beliau tidak menyampaikan sakitnya itu ke orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang tahu hanya keluarga, asisten-asisten, dan orang-orang terdekatnya saja. Misalnya saya. Beliau itu kalau ke Semarang biasanya, ya boleh dibilang dari 100%, sekitar 60-70% itu lewatnya saya. Artinya saya menghubungkan supaya beliau mengisi di Semarang.
Saya tuh sampai enggak tahu kalau beliau punya penyakit diabetes. Saya baru tahu sekitar 2 atau 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia. Pada saat saya datang ke Solo dan kebetulan ada beliau mau ketemu, beliau sedang terapi. Beliau sakit apa? Beliau kan sakit diabetes. La haula wala quwata illa billah. Jadi para ustadz kita itu seringkali menyembunyikan sakitnya, menyembunyikan capeknya, menyembunyikan letihnya karena cinta kepada kita. Maka kita harus membalas cinta kita kepada mereka dengan apa? Kita juga peduli dengan kesehatan mereka. Kemarin saya ini sedikit sharing ya. Karena memang saya bukan dari Yayasan Ad-Dawa tetapi dimintai bantuan dan saya benar-benar tersentuh ketika memang misi yang sangat mulia ini. Pada saat Ramadan pertama, Ramadan kedua saya merasakan rasa di kepala ini pusingnya la haula wala quwata illa billah. Di bagian belakang, kanan, kiri dan atas itu pusingnya minta ampun. 2 hari itu, Ramadan pertama sama kedua. Terus kami diajak rapat di base camp tempat Syekh menginap di Serondol itu. Setelah rapat, pada asar saya bilang, satu kepalanya pusing sekali. Diterapi sama terapisnya Ad-Dawa. Alhamdulillah ya hanya 10 menit, 15 menit, nggak diapa-apain ya, cuman di tangannya beginikan, kakinya beginikan, tengkurap diginikan. Habis itu saya bisa merem. Ya tidur mungkin sekitar 10 menit, 15 menit. Habis itu bangun, pada asar atau itu. Jam 5, alhamdulillah kita perjalanan ke salah satu masjid untuk Syekh mengisi di situ di hari yang pertama. Sembuh. Loh, sakitnya kok hilang? Padahal kemarin saya rasakan 2 hari. Ya. Ustadz Fatan juga gitu. Ustadz Fatan di hari keberapa? Ke-5 atau keberapa? Itu merasakan, wah, ya pilek, ya pusing, ya segala macam. Alhamdulillah diterapi. Ya, nek bahasa Jawanya awalnya dingkok-engkok gitu, tangannya diganake, ditindai, digini. Alhamdulillah sembuh. Tapi beliau juga dikasih madu. Kalau saya enggak, hanya digini gitukan aja. Maka sebetulnya ustadz-ustadz kita itu butuh tenaga yang kita sebut dengan tabib yang menyertai mereka. Maka nanti santri-santri Ad-Dawa sebelum lulus punya tugas, kalau nggak salah 1 tahun untuk berbakti ke para ustadz yang ada di sekelilingnya. Kamu mendampingi ustadz ini, kamu mendampingi ustadz ini, kamu mendampingi ustadz ini. Pak Stephen juga seperti itu. Pak Stephen meninggal karena apa? Asam lambung. Beliau punya asam lambung yang akut. Pada saat acara Hijrah Fest di Surabaya yang batal itu, kemudian beliau meninggal dunia dan dihantar oleh teman-teman satu perjuangan. Dan hari ini, bukan hari ini ya, pekan lalu beritanya, ya semoga Allah menjaga beliau ya, Ustadz Das'ad Latif sakit dan dirawat di Singapura. Jadi kayaknya beliau itu tidak pernah sakit, kayak biasa saja mengisi materi itu biasa saja. Karena memang mereka terbiasa menyembunyikan rasa sakitnya, menyembunyikan rasa sedihnya. Ya, maka ya kami mengajak kepada ibu-ibu semuanya untuk berwakaf. Ya 650.000 rupiah. Mungkin saya kalau sekali tidak bisa, saya bisanya saya cicil 3 kali. Tidak apa-apa. Bulan April sepertiganya, Mei sepertiganya, Juni nanti sepertiganya. Tidak apa-apa, ibu-ibu nanti bisa mengisi form. Dan kalau ternyata ibu-ibu sudah mengisi di amplop itu, nanti saya masih butuh formnya lagi untuk komitmen saya supaya saya bisa nanti bisa transfer, bisa QRIS atau bisa menghubungi panitia. Kira-kira ada enggak ibu-ibu yang ingin berwakaf? Ada? Saya berharap ibu-ibu jamaah KIS bisa berwakaf satu persatu. Ya entah 1 meter, entah 2 meter, entah 3 meter. Harapannya besok kita bisa bertetangga di surga. Dan ya karena ini kajian KIS terakhir di bulan Ramadan ini. Besok sudah nggak ada lagi ya. Ya tadi sih saya berharap bisa dikumpulkan di sini. Tapi kira-kira Mbak Vita berkenan enggak misalnya dikumpulkan di sini meskipun tidak sedang kajian, mampir ngumpulkan di Nyamleng, kemudian nanti teman-teman jemputnya ke sini, kira-kira Mbak Vita nggak keberatan ya? Mau mudik nggak Mbak? Oh enggak, mudiknya di sini aja. Oh, alhamdulillah Mbak Vita berkenan untuk sekiranya panjenengan nanti menyampaikannya ke Nyamleng, ke Mbak Vita, supaya nanti bisa dikoordinir dan teman-teman nanti bisa menjemputnya ke sini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, karena nanti bagi yang berwakaf akan ada kenang-kenangan dari Yayasan Ad-Dawa. Kenang-kenangannya apa? Mushaf Al-Quran. Nanti kalau panjenengan mendapatkan mushaf, silahkan dibawa, dipakai, dibaca. Tapi kalau mushafnya tulisannya kok cilik-cilik, ra iso moco, diberikan pada orang yang dia rajin baca, supaya jenengan juga dapat pahala bacaan dia.
Atau diberikan ke masjid-masjid yang di situ ada tadarus Quran, supaya nanti kalau Al-Quran panjenengan itu diserahkan di sana dan dibaca, jenengan juga dapat pahalanya lagi. Jadi sudah dapat pahala wakaf, kemudian kenang-kenangan Al-Qur'annya diwakafkan lagi, kan, Masya Allah. Ya, maka nanti bagi panjenengan yang berwakaf bisa menghubungi teman-teman panitia di sini supaya mendapatkan kenang-kenangan mushaf Al-Quran. Siapa kira-kira yang berwakaf? Boleh tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? 6. Ada lagi? 7. Yang tidak harus hari ini, bulan depan juga boleh. 8, 9, 10, 11, 12. Masya Allah. 3 bulan tidak apa-apa. Sepertiga bulan ini, sepertiga bulan besok, sepertiga bulan lusa. Tidak apa-apa. Ya. Nanti silahkan ya ibu-ibu tadi yang sudah angkat tangannya bisa menghubungi teman-teman dari tim Adawa. Saya berwakaf. Bukan terus minta kenang-kenangan, tapi tadi diinformasikan katanya dapat Al-Quran ya, gitu aja. Bukan saya minta Al-Quran. Kayaknya kan gimana toh, orang panjenengan yang memberi kok. Saya tadi sudah berwakaf atau saya komitmen berwakaf. Tadi infonya dapat Al-Quran ya, gitu. Ya, nanti insya Allah teman-teman sudah mempersiapkan Al-Qur'annya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Silakan berdonasi, berinfak, bersedekah, berwakaf, dan wakaf boleh atas nama sendiri ataupun boleh atas nama orang tua. Orang tua saya sudah meninggal, Ustadz, dan beliau meninggalkan harta. Boleh tidak saya mengambil sebagian harta itu berwakaf? Boleh, karena itu disyariatkan. Rasulullah pernah ditanya sahabat dan beliau menjawabnya boleh. Dan itu pahalanya untuk panjenengan dan juga untuk orang tua. Yang dapat pahala dua pihak. Wallahu a'lam bishawab. Maturun, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dari kami cukup sekian. Ustadz Fatan mau closing atau sudah cukup? Closing ya, saya kembalikan. Oh, doa. Ya, minta doa dari Syekh. Tafadhol saya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بمحمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهداية والرشاد، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في كل أمورنا يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما ولا مغموما إلا فرجت همه وكربته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بمنك وفضلك وجودك وكرمك أن تحقق آمالنا، وأن توسع رزقنا، وأن تفرج همومنا. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإراد أهلنا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا متين أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الفائزين، وأعتق رقابنا من النار ووالدينا من له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، هذه أيادينا مرتفعة إليك وأنت الرحيم، فلا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من رحمتك يائسين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا وفرج همومنا وأصلح أولادنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وتعظيمك واجعلنا من أوليائك وأحبابك الذين أحببتهم وأحبوك فشغلهم حبك عن حب غيرك ورضاك عن رضا خلقك. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وحبب إلينا الإيمان والعمل الصالح وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Syekh. Alhamdulillah, ada sastibah nahnu kis kajian Islam Solihah Semarang suada bili qoi si Syekh. Syukran ala hurisi Syekh wal jamaah di hadihil makan. Sahalallahu wa la wa barakallahu fik. Apakah saya ingin kembali lagi ke Semarang di sini? Insya Allah, ya. Terima kasih juga ya kepada tim Adawa yang sudah berkenan menghadirkan Syekh di tengah-tengah kajian Islam Solihah Semarang ini. Baik, terima kasih jazakallah khairan kepada Ibu Evelyn, kepada Ibu Atun, Ibu Mumun, dan Ibu Intan, serta hamba yang sudah berdonasi selama kegiatan daurah Ramadan selama 10 hari ini. Alhamdulillah untuk infak hari ini terkumpul sebesar Rp1.450.000. Ya. Oke, itu aja Ibu, nggak ada pertanyaan ya. Jazakallah khair, mohon maaf tim official kalau ada kekurangan selama kegiatan daurah Ramadan selama 10 hari ini. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.